Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang 4 fitur sekaligus, yaitu dark mode, mode uzur, daily quotes, dan fitur konsistensi. Ya, kita bahas fitur-fitur ini. Pertama, fitur dark mode. Fitur dark mode ini adalah mode gelap. Jadi ketika kita klik, maka tampilannya menjadi gelap. Nah, ini secara fungsi ini dilakukan ketika kita mau tidur gitu ya. Kita ada yang mau kita checklist dan kita posisi mau tidur, atau memang pada dasarnya layarnya terlalu silau jika menggunakan mode terang, maka di sini ada mode gelap gitu ya. Ini simple. Lalu di sini ada mode uzur. Nah, mode uzur ini pada dasarnya saya buat untuk perempuan yang ketika mereka mengalami datang bulan atau haid. Ya, ketika datang bulan ada beberapa ibadah yang mereka itu tidak bisa lakukan. Ya, seperti sholat, haji, dan lain sebagainya. Atau membaca Al-Quran dengan dengan megang mushaf dan lain sebagainya. Makanya mode uzur ini diaktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sistem itu tidak membaca. Kalau aplikasinya atau kalau dia tidak mengerjakan misalnya sholat duha gitu ya. Oh, ternyata hari ini dia nggak melaksanakan sholat duha. Nah, kalau mode uzur diaktifkan, dia tidak akan dihitung poinnya. Jadi poinnya tetap 100. Nanti ini berkaitan di tab status ini. Nanti pembahasannya kita bahas di video terpisah. Jadi di situ. Jadi tujuannya itu. Jadi biar ketika mode uzur ini aktif, ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan karena mode uzur. Nah, bagaimana cara settingnya? Cara settingnya adalah kita ke mode atur, tab atur. Nah, lalu kita aktifkan mode uzur, ibadah-ibadah yang ketika kita aktifkan mode uzur ini, dia tidak akan bisa diceklis, tidak akan bisa dicentang. Misalnya ini sholat isya. Nah, kita centang yang sini, stop saat uzur atau haid, kita klik. Nah, ketika kita klik, kita update. Nah, ditunggu sebentar. Nah, maka di sini sholat isya ada keterangan stop uzur. Artinya ketika mode uzur diaktifkan, maka sholat isya tidak bisa diceklis. Sekarang kita kembali ke tab home. Nah, ini ada sholat isya, kita aktifkan mode uzur. Ya, aktifkan. Nah, biarkan sistem ini mengupdate data yang kita berikan. Ditunggu sebentar, nanti dia akan berubah. Nah, ini notifikasinya berubah atau ikonnya berubah menjadi sedang uzur. Apa yang terjadi? Di bagian checklist sholat isya, uzurnya aktif. Ketika kita ketika kita klik, dia tidak bisa menceklis gitu ya. Ketika kita aktifkan, dia tidak bisa menceklis. Nah, konsistensinya yang tadinya 55% dia berubah menjadi 56%. Artinya sholat isya-nya dihitung 100%, seperti mengerjakan. Kenapa? Karena dia pada posisi tidak bisa mengerjakan sholat isya karena haid. Nah, sebenarnya ini bisa diakalin juga untuk misalnya selain perempuan atau bagian laki-laki. Kita bisa mengaktifkan mode uzur ini, misalnya kita aktifkan ketika kita mau safar, kayak misalnya tilawatul Quran kita aktifkan mode uzur, salat duha kita aktifkan mode uzur. Jadi ketika kita sedang safar, kita aktifkan ini mode uzur. Kita aktifkan mode uzur artinya kita tidak melaksanakan salat duha, kita tidak melaksanakan tilawatul Quran ketika kita safar. Ya, uzurnya apapun, entah safar atau yang lainnya. Nah, itu dia mode uzur. Kita matikan lagi mode uzurnya.
Lalu kita ke fitur selanjutnya, yaitu fitur daily hikmah, quotes daily. Nah, ini sebenarnya quotes yang akan berubah setiap harinya. Setiap hari daily hikmah ini akan berubah. Akan tapi data yang baru masuk ini baru satu, karena belum update lagi. Yang lainnya ditunggu, karena di video ini dibuat Ana masih memperbaiki beberapa masalah yang terjadi di aplikasi ini. Jadi nanti dia akan berubah setiap harinya insya Allah, dengan quotes yang berbeda-beda, hikmah yang berbeda-beda dari Al-Quran maupun Sunnah atau perkataan ulama-ulama. Nah, ini simple, tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu diatur. Nah, lalu untuk fitur konsistensi, kolom konsistensi, ini ada dua angka, yaitu angka besar dan angka kecil. Angka besar ini menunjukkan konsistensi kita selama satu pekan. Maksudnya satu pekan adalah dari hari Senin sampai hari ini. Kalau hari ini video ini dibuat adalah hari Jumat, maka dari hari Senin sampai hari Jumat tingkat konsistensinya berapa persen. Oh, ternyata konsistensi saya 55% selama satu pekan ini gitu. Jadi tujuannya kita untuk mengevaluasi diri, apakah hari ini kita semangat beribadah atau malah lalai beribadah gitu. Jadi masing-masing punya KPI-nya sendiri atau punya batas malasnya sendiri. Kalau misalnya batas malasnya saya nggak mau di bawah 70%, ya sudah. Nanti ini kita cek di hari Ahadnya. Kita cek di hari Ahad. Kalau di hari Ahad ternyata di bawah 70%, berarti harus kita evaluasi. Nah, jadi ini 55%. Angka yang besar ini menggambarkan seberapa konsisten kita dalam mengerjakan amal-amal saleh selama satu pekan. Berarti kalau kita buka hari Jumat, berarti yang dihitung adalah hari Senin sampai hari Jumat. Kalau kita buka hari Sabtu, maka yang dihitung adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, lalu ada angka kecil ini plus 16% lebih baik daripada bulan lalu. Ini perbandingan antara bulan ini dengan bulan lalu. Kalau bulan ini kita lebih rajin, berarti kalau dari keterangan ini kita 16%. Saya 16% lebih rajin daripada bulan lalu gitu ya, karena bulan lalu memang belum dibuat aplikasinya. Ya, 16% lebih baik daripada bulan yang lalu. Jadi gitu. Jadi angka yang kecil ini menggambarkan perbandingan antara bulan ini dengan bulan lalu. Ya sama, tujuannya untuk evaluasi. Ya karena pada dasarnya aplikasi ini kan dibuat untuk menghisap diri kita, untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ibadah kita. Makanya namanya Barokah Live, itu adalah tujuannya gimana biar hidup kita berkah dengan menjalankan ibadah-ibadah gitu. Makanya di sini fitur evaluasi ini cukup penting gitu, bandingkan antara diri kita yang bulan ini dengan diri kita yang bulan lalu. Ya, jadi itu keempat fiturnya, fitur mode gelap, mode uzur, daily hikmah, hikmah harian, dan fitur konsistensi. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.